Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldiansah dari Prodi Ilmu Kelautan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman zooplankton. Masuk ke pendahuluan, zooplankton adalah organisme mikroskopis yang hidup mengapung di perairan laut dan air tawar. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem akuatik dan berperan sebagai konsumen primer di rantai makanan. Pentingnya zooplankton menjadi makanan utama bagi banyak organisme laut, seperti ikan kecil, paus, dan hewan lainnya, memainkan peran penting dalam daur nutrisi dan sirkulasi energi dalam ekosistem laut. Jenis-jenis zooplankton ada dua. Yang pertama, holoplankton. Zooplankton yang seluruh hidupnya berada dalam bentuk plankton, seperti copepoda, krill, dan medusa. Yang kedua ada meroplankton. Zooplankton yang hanya berada dalam fase planktonik pada tahap awal hidupnya, seperti larva ikan, moluska, dan krustasea. Selanjutnya, keanekaragaman zooplankton. Copepoda, salah satu kelompok zooplankton dominan yang sangat banyak di lautan. Mereka berperan penting dalam rantai makanan laut. Krill, zooplankton yang sangat kaya akan protein, menjadi sumber utama makanan bagi paus, ikan, dan burung laut. Selanjutnya medusa atau Obelia dan Aurelia, ubur-ubur yang berperan dalam regulasi populasi zooplankton lainnya. Stenopora, organisme laut yang memakan plankton lainnya dan merupakan predator utama di beberapa ekosistem laut. Yang terakhir, larva ikan dan moluska. Sebagai meroplankton, larva ini berkembang menjadi organisme dewasa setelah berimigrasi ke dasar laut. Habitat zooplankton di laut. Yang pertama, lapisan permukaan laut. Tempat di mana banyak jenis zooplankton tinggal untuk mendapatkan cahaya dan makanan. Yang kedua, kolom laut. Beberapa zooplankton dapat ditemukan pada berbagai kedalaman, tergantung pada waktu siang atau malam, dan ketersediaan makanan. Yang terakhir, zona bentik. Beberapa zooplankton juga terhubung dengan zona dasar laut, terutama ketika mereka berkembang dari larva menjadi bentuk dewasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keanekaragaman zooplankton. Yang pertama, ada kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, kedalaman air, dan aliran arus laut, mempengaruhi distribusi dan komposisi jenis zooplankton. Yang kedua, ketersediaan makanan. Keberadaan fitoplankton sebagai sumber makanan utama zooplankton. Yang terakhir, ada musim dan perubahan iklim. Variasi musiman dapat mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman spesies zooplankton. Selanjutnya ada peran zooplankton dalam ekosistem laut. Yang pertama, makanan bagi organisme laut. Zooplankton adalah bagian integral dari rantai makanan laut dan menyediakan energi bagi berbagai organisme laut, dari ikan kecil hingga mamalia laut besar. Yang kedua, sebagai daur nutrisi. Zooplankton membantu mengkonsumsi fitoplankton yang mengandung karbon, yang kemudian dipindahkan ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, pengaruh pada sumber daya laut. Perubahan dalam keanekaragaman zooplankton dapat berdampak pada produktivitas perikanan dan kesehatan ekosistem laut. Ancaman terhadap keanekaragaman zooplankton ada tiga. Yang pertama, perubahan iklim. Pemanasan global dapat mengubah pola migrasi dan distribusi zooplankton. Yang kedua, polusi laut.
Pencemaran plastik dan bahan kimia dapat merusak habitat zooplankton dan mengurangi kelimpahan mereka. Dan yang terakhir, perubahan dalam ketersediaan makanan. Penurunan jumlah fitoplankton akibat perubahan ekosistem dapat mempengaruhi populasi zooplankton. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa zooplankton memainkan peran krusial dalam ekosistem laut, baik secara konsumen utama maupun sebagai bagian dari rantai makanan. Keanekaragaman zooplankton sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan perubahan kondisi lingkungan dapat berdampak langsung pada ekosistem laut. Perlindungan terhadap habitat zooplankton, terutama dari polusi, dan perubahan iklim, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.